Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Ahatri dengan NIM 22042180. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi administrasi kepegawaian pertemuan 7 sampai 8. Kita lanjut saja untuk membahas materi pertemuan 7, di mana pada materi pertemuan 7 ini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama, poin yang akan kita bahas mengenai hak dan kewajiban ASN, P3K, TNI, dan Polri. Dan kewajiban ASN yang P3K ini sudah diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yaitu yang paling lengkap itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Di mana di situ disebutkan bahwa aparatur sipil negara ini terdiri atas dua macam, yakni ada PNS dan P3K. Hak yang dimiliki oleh PNS dan P3K ini sebenarnya hampir sama. Mereka tuh berhak atas gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, juga pengembangan kompetensi. Yang membedakan antara PNS dan P3K ini terletak pada pensiun, di mana PNS memiliki tunjangan pensiun, sedangkan P3K tidak. Nah, ASN dan P3K ini memiliki kewajiban untuk setia pada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan bangsa, menaati peraturan perundang-undangan, menjalankan tugas dengan integritas dan netralitas tentunya, memiliki tanggung jawab dan kejujuran, dan menyimpan rahasia jabatan, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Setelah kita membahas mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki ASN dan P3K, kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh TNI dan Polri. TNI sendiri memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan, hak dalam menjalankan tugas pertahanan, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan, dan hak menegakkan disiplin dan kode etik militer, dan hak politik yang terbatas. Sedangkan Polri, dan untuk klasifikasi kewajiban sendiri, kalau untuk TNI dan Polri ini mereka tuh memiliki kewajiban untuk melaksanakan pertahanan negara, karena mereka posisinya sebagai alat pertahanan negara, mereka mengabdi kepada negara dan rakyat dan menjalankan perintah instruksi. Selain itu juga mereka harus menjaga kerahasiaan, menjalankan disiplin militer, menjalankan tugas kemanusiaan, berpartisipasi dalam misi perdamaian, dan mengembangkan kemampuan. Hampir sama tentunya dengan TNI tadi, Polri juga memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, melaksanakan pelayanan publik, melaksanakan tugas preventif, menjaga dan mengelola informasi, mengembangkan kemampuan dan profesionalisme, bersikap netral, dan menjalankan kode etik Polri. Materi kedua terkait dengan jenis jabatan struktural dan fungsional ASN dan P3K, TNI, dan Polri. Sebelumnya kita membahas apa sih yang dimaksud dengan jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural menekankan pada kepemimpinan dan manajemen organisasi, sementara jabatan fungsional itu menekankan pada keahlian dan teknis khusus. Jenis jabatan yang ada pada ASN itu terbagi atas dua, yakni jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial. Jabatan manajerial terdiri atas jabatan sebagai pemimpin tinggi utama, jabatan pemimpin tinggi media, jabatan tinggi pratama, dan lain sebagainya. Sedangkan jabatan non-manajerial terdiri dari jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwasanya P3K dapat mengisi jabatan yang pertama itu jabatan struktural tertinggi, yaitu jabatan sebagai pemimpin tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Jabatan fungsional terdiri dari jabatan keahlian, keterampilan, dan tingkatan jenjang seperti ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. P3K dapat mengisi jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi saja. Yang selanjutnya itu mengenai TNI. Untuk jabatan TNI itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya, di mana disebutkan bahwa jabatan struktural TNI itu meliputi pangkat dan jabatan komando seperti komandan, kepala satuan, jabatan perwira, dan dari berbagai tingkatan. Yang kedua itu jabatan fungsional. Jabatan fungsional TNI di sini termasuk sebagai jabatan teknis dan keahlian militer seperti dokter, intelijen, teknik komunikasi, dan lain sebagainya. Dan sedangkan untuk Polri sendiri, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentunya, jabatan struktural Polri adalah jabatan yang melekat pada struktur organisasi seperti Kapolda, Kapolres, Kasat, dan jabatan komandan unit. Sementara jabatan fungsionalnya meliputi jabatan yang melibatkan keahlian, misalnya penyidik pegawai negeri sipil, pengajar di akademi, dan lain sebagainya. Kita masuk kepada materi ketiga. Kita akan membahas mengenai pangkat. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai negeri sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Sedangkan jabatan sendiri merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam rangka susunan suatu organisasi. Dan selanjutnya kita membahas mengenai golongan. Golongan adalah pengelompokan PNS berdasarkan jabatan, pendidikan, masa kerja, dan prestasi yang mereka miliki. Sistem kepangkatan ini dari beberapa golongan, dan setiap golongan itu dibagi menjadi beberapa tingkat atau ruang pangkat.
Nah, setelah penyampaian materi ke pertemuan 7 tadi, kita akan masuk kepada materi pertemuan 8, di mana pada pertemuan 8 ini kita juga memiliki tiga pokok pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sistem penggajian, tunjangan, serta fasilitas lainnya yang dimiliki oleh ASN, P3K, TNI, dan Polri. Yang pertama, kita akan membahas mengenai beberapa sistem penggajian. Menurut buku saya Anggara, ada beberapa sistem penggajian yang bisa dipakai. Yang pertama itu ada namanya sistem skala tunggal, di mana sistem penggajian jenis ini memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan dilakukan dan bertanggung jawab kita tanggung jawab yang dipikul pada pekerjaan itu. Yang kedua itu menggunakan sistem skala ganda, di mana sistem penggajian ini menentukan besar gajinya itu berdasarkan bukan pada pangkat saja, namun juga berdasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai, dan berapa berat tanggung jawab pekerjaan yang diemban. Yang terakhir itu ada sistem skala gabungan, di mana pada sistem penggajian jenis ini gaji pokok bagi PNS itu uh, uh, yang yang berpangkat ditetapkan sama, di samping tunjangan bagi PNS berdasarkan penilaian dalam melaksanakan beban tugas yang lebih besar dan memikul tanggung jawab yang lebih berat dibandingkan dengan lainnya. Sedangkan tunjangan, ada beberapa jenis tunjangan. Yang pertama itu ada namanya tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan pangan, tunjangan umum, tunjangan uang makan, dan lain sebagainya. Kita masuk ke pada materi kedua, yaitu mengenai pengertian pejabat pemerintah, pejabat negara, dan pejabat daerah. Kita bahas yang pertama mengenai pejabat pemerintah. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara lainnya. Selanjutnya, pejabat negara. Pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi atau tinggi negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1145. Dan pejabat negara yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana telah dimaktub dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Yang ketiga, ada pejabat daerah. Pejabat daerah adalah individu yang memegang jabatan dalam pemerintah baik yang di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di wilayah tersebut. Pejabat daerah mencakup kepala daerah, wakil kepala daerah, serta perangkat daerah yang mendukung jalannya pemerintahan daerah. Yang terakhir, kita membahas mengenai penempatan dalam jabatan, disiplin ASN, P3K, TNI, dan Polri. Yang pertama, kita membahas mengenai penempatan dalam jabatan. P3K ditempatkan berdasarkan kebutuhan instansi pemerintah dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Sedangkan untuk anggota TNI sendiri, TNI itu ditempatkan berdasarkan hasil seleksi, pendidikan, dan pelatihan yang telah dilalui. Penempatan ini juga mempertimbangkan kemampuan dan pengalaman prajurit serta kebutuhan dari organisasi itu sendiri. Sedangkan anggota Polri ditempatkan di berbagai satuan, tugas, dan wilayah sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan hasil pendidikan serta kompetensi yang dimiliki. Selanjutnya kita juga membahas mengenai disiplin. Disiplin ASN tentunya telah diatur dalam peraturan pemerintah, yang mana telah dimuat dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Yang dengan kata lain, ASN itu wajib mematuhi segala ketentuan yang berlaku, termasuk seperti berpakaian sesuai dengan peraturan, menghadiri jam masuk kerja sesuai tepat waktu, melaksanakan tugas dengan baik, dan tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan negara. Kalau sedangkan disiplin P3K ditetapkan berdasarkan peraturan oleh instansi tempat mereka bekerja, termasuk kewajiban mereka bagaimana mereka untuk hadir, bagaimana mereka untuk melaksanakan tugas. Selanjutnya ada disiplin TNI. Kalau di dalam disiplin TNI itu diatur dalam peraturan disiplin militer dan kode etik. Mereka harus mematuhi kode etik dan peraturan militer. TNI memiliki kode etik yang mengatur perilaku, kewajiban, dan hak-hak yang dimiliki oleh seorang prajurit. Selanjutnya ada untuk disiplin anggota Polri. Mereka tuh wajib mematuhi kode etik dan peraturan disiplin yang ditetapkan oleh peraturan Kapolri sebagaimana yang telah tercantum dalam peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mungkin sebegitu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah dan janggal yang saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.